Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Kak. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita salam sehat dulu yuk. Salam sehat. Sehat-sehat, kuat-kuat, semangat. Waduh, kakaknya di sini sudah semangat, adiknya masih leyeh-leyeh kayaknya di rumah. Kita coba sekali lagi ya. Salam sehat. Sehat-sehat, kuat-kuat, semangat. Itu baru anak Tuhan yang kuat, sehat dan semangat. Nah, kakak harap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita hari ini. Tema kita hari ini adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, kita akan menaikkan pujian pertama kita untuk hari ini, yaitu di dalam dunia ada dua jalan, lalu disambung dengan yuk ayo kita sekolah minggu. Ayo semuanya adik-adik, kita bangkit berdiri. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Yuk ayo teman, kita sekolah minggu. Yuk ayo teman, jangan sampai terlambat. Nyanyi berdoa, dengarkanlah firman. Mari nyatakan kasih setianya. Adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi ya, lebih semangat lagi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Yuk ayo teman, kita sekolah minggu. Yuk ayo teman, jangan sampai terlambat. Bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman. Mari nyatakan kasih setianya. Mari nyatakan kasih setianya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu. Ambil sikap doa yang baik, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami mengucapkan terima kasih kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Berkat dan penyertaan Tuhan dalam satu minggu ini, Tuhan sertai kehidupan kami dalam kehidupan sehari-hari, dari hari Senin hingga hari Minggu. Tuhan memberkati, dan pagi ini kami masih diberikan umur yang panjang, kesehatan, kesempatan waktu untuk beribadah sekolah minggu, yang saat ini kami masih beribadah sekolah minggu online di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau yang berkenan hadir
di tengah-tengah ibadah kami, berkati ibadah kami, sertai kami, curahkan Roh Kudus-Mu, agar kami mengikuti ibadah dari awal hingga selesainya nanti. Kami benar-benar mengikuti, menyanyikan lagu pujian dan mendengarkan firman-Mu serta melakukannya firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hadirlah Engkau bersama kami, berikan kami hati yang gembira agar kami memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu dengan hati yang gembira. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, kita angkat dulu satu lagu pujian yang berjudul Ajarku Mengerti. Kita nyanyikan dengan riang. Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Apakah adik-adik semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucapkan puji syukur Tuhan atas kebaikan hati-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh bersuka cita mengikuti ibadah ini dari awal hingga pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Mari bimbingan Tuhan temani kami dalam ibadah kami ini yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang mengajarkan kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran. Inilah doa kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, Minggu 3 Oktober 2021, yaitu tertulis di 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan ayat 2. Dengan tema, hidup benar di hadapan Tuhan. Adik-adik, kita akan bacakan bersama-sama untuk natsnya. Semuanya, ayo dibuka dulu Alkitabnya.
Sudah dapat? Mari kita bersama-sama untuk membacanya. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan 2. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, di dalam Alkitab ada anak kecil dicatat sebagai seorang raja. Biasanya yang kita tahu seorang raja itu adalah orang yang udah dewasa. Tapi adik-adik, firman Tuhan hari ini akan menceritakan tentang raja yang berusia muda, yaitu umur 8 tahun. Namanya siapa adik-adik? Yosia. Namanya Yosia. Raja Yosia diangkat menjadi seorang raja di usianya yang sangat muda, 8 tahun. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini yang usianya 8 tahun? Ayo angkat tangannya. Wah, ternyata banyak sekali adik-adik yang berusia 8 tahun. Biasanya adik-adik di usia yang 8 tahun ini, adik-adik melakukan apa aja di rumah? Ia belajar, merapikan mainan, membantu mama papa, dan masih ada waktu adik-adik untuk bermain. Lain halnya dengan Yosia, di mana dia harus memimpin suatu kerajaan, yaitu kerajaan Yehuda di Yerusalem. Kenapa Yosia diangkat menjadi seorang raja di usianya yang muda adik-adik? Yosia diangkat menjadi raja yang ke-16 di kerajaan Yehuda di Yerusalem. Waktu itu ketika Yosia berumur 6 tahun, kakeknya yang bernama Manase meninggal. Lalu dilanjut oleh ayahnya Yosia yang bernama Raja Amon. Pada saat usianya 22 tahun, dia diangkat menggantikan kakeknya Manase. Tetapi adik-adik, di umur 24 tahun, Raja Amon meninggal. Dan akhirnya diangkatlah Yosia menjadi raja untuk menggantikan ayahnya Raja Amon. Dan pada saat pengangkatan dia berumur 8 tahun. Adik-adik, semasa Raja Manase dan Raja Amon memimpin di kerajaan Yehuda, mereka itu melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka membangun-bangun patung yang mau mereka sembah. Dan saat mereka membangun itu semua, mereka mengabaikan bait Allah. Mereka mengabaikan hukum Taurat yang diajarkan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya Raja Manase, Raja Amon itu mereka melakukan hal yang tidak benar, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi adik-adik, setelah Yosia diangkat menjadi seorang raja, Yosia melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Dan berkat bimbingan dari orang tuanya, yaitu ibunya yang bernama Yedida binti Adaya. Melalui doa dan pengajaran baiknya yang tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sehingga Yosia dibentuk menjadi seorang pemimpin.
Tanpa bantuan ibunya, tanpa pertolongan dari Tuhan, Yosia tidak akan mampu adik-adik, karena Yosia itu masih sangat kecil. Umurnya masih 8 tahun. Iya kan? Kalau 8 tahun itu kira-kira adik-adik di rumah kelas berapa? Kelas 3 SD. Bayangkan adik-adik, kelas 3 SD harus memimpin suatu kerajaan yang besar. Walaupun Yosia masih kecil adik-adik, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Raja Yosia mengasihi dan melayani Tuhan. Raja Yosia mempunyai tugas yang sangat besar dan tanggung jawab yang sangat besar untuk memimpin kerajaan Yehuda. Ketika Yosia sudah besar, dia melihat bait Allah yang sudah rusak. Dia memanggil para pengawalnya untuk memperbaiki bait Allah. Ada yang sebagai potong kayu, tukang bangun tembok, ada tukang bersih-bersih. Adik-adik di rumah, rajin gak bersih-bersih? Ayo dilakukan bersih-bersih ya. Terus waktu mereka, para pengawalnya dan banyak orang sedang bekerja di bait Allah, mereka menemukan sebuah gulungan. Gulungan itu sudah sangat kotor dan berdebu. Kira-kira adik-adik apa ya isi gulungan itu? Ternyata itu adalah gulungan kitab Taurat yang telah lama hilang semenjak Raja Manase memimpin kerajaan di Yehuda. Dan akhirnya kitab Taurat tersebut dibawa oleh Safan, seorang panitera kerajaan, ke hadapan raja. Dan kemudian Raja Yosia memintakan Safan untuk membacakan apa isi dari kitab Taurat tersebut. Raja Yosia sangat bersedih. Dia mendengarkan isi dari kitab Taurat. Ternyata bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya. Ia mau semua orang mendengarkan pesan Allah dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan kakak mau tanya, siapa yang mau membuat hati Tuhan senang adik-adik? Dengan cara apa kita menyenangkan hati Tuhan? Yaitu caranya kita harus taat berdoa, taat beribadah, dan turut sama mama, papa di rumah. Karena bimbingan orang tua akan membawa kita ke jalan yang benar, akan menjadikan kita anak-anak yang kuat, anak-anak yang pintar. Seperti Raja Yosia yang dibimbing oleh ibunya, makanya dia mampu di usianya yang 8 tahun untuk memimpin kerajaan Yehuda di Yerusalem. Dari kisah Raja Yosia yang dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal benar, terbukti bahwa anak kecil juga boleh dipakai Tuhan untuk melaksanakan ataupun melakukan hal-hal besar demi kemuliaan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu juga bisa dipakai Tuhan menjadi berkat bagi keluarga, berkat bagi gereja kita, dan bagi negara kita adik-adik. Mari adik-adik kita diajak untuk hidup benar. Hidup benar itu yaitu tidak salah, tidak berbuat kecurangan, tidak suka berbohong, tapi melakukan
apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu hal-hal yang benar. Adik-adik, pemimpin yang mampu memimpin dirinya melakukan hidup benar pasti mampu memimpin orang lain. Seperti apa yang dilakukan oleh Raja Yosia. Dia melakukan kebenaran, dia melakukan perintah Tuhan dengan baik, dia selalu berbuat kebaikan. Dan dia seperti ayat yang kedua tadi, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Seperti Raja Daud adalah leluhurnya, raja sebelum-sebelumnya. Karena Yosia ini adalah raja ke-16 di kerajaan Yehuda. Seperti itu adik-adik. Jadi adik-adik, melalui firman Tuhan ini, kita adik-adik semua diajak untuk melakukan hidup yang benar. Ayo kita harus bisa menjadi seperti Yosia, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu. Tuhan telah melindungi kami di dalam ibadah kami ini. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang mengingatkan kami selalu untuk melakukan hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja kami, bagi negara kami. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, karena tanpa Tuhan kami tidak akan mampu melakukan yang baik. Dan itu semua Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Lindungilah kami di sepanjang hari ini, berkati orang tua kami, berkati sanak saudara kami dimanapun mereka berada. Inilah doa ucapan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih semangat? Pastinya masih dong. Kita masuk lagu yang ketiga, yaitu dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 11, Parange Akan Adenggan. Semuanya kita bernyanyi dengan gembira. Pasu, tunang
Adik-adik semua masih semangat kan mengikuti ibadah sekolah minggunya di rumah? Ayo tetap semangat. Kita kembali memuji Tuhan dengan lagu yang keempat, Mengasihi dan Taat. Ayo semuanya bangkit berdiri. Rapikan kaos kaki, menggantung baju, membersihkan piring yang kotor. Cara lainku menyatakan cinta Tuhan. Ajarku hidup seturut firman-Mu untuk mengasihi dan taat. Cara lainku menyatakan cinta Tuhan. Taat mengasihi, harus kulakukan, meski tak mudah untuk dijalankan. taat mengasihi, harus kulakukan, Itulah cara menyenangkan hati Tuhan. Berbaik hati pada semua teman, menolong mereka yang susah. Cara lainku menyatakan cinta Tuhan. Ajarku hidup seturut firman-Mu untuk mengasihi dan taat. Cara lainku menyatakan cinta Tuhan. taat mengasihi, harus kulakukan, meski tak mudah untuk dijalankan. taat mengasihi, harus kulakukan, Itulah cara menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, dengan cara yang lain seperti rapikan kaos kaki, menggantungkan baju, cara kita untuk mengasihi Tuhan. Mari kita menyanyikannya dengan semangat. Rapikan kaos kaki, menggantung baju, membersihkan piring yang kotor. Cara lainku menyatakan cinta Tuhan. Ajarku hidup seturut firman-Mu untuk mengasihi dan taat. Cara lainku menyatakan cinta Tuhan. taat mengasihi, harus kulakukan, meski tak mudah untuk dijalankan. taat mengasihi, harus kulakukan, Itulah cara menyenangkan hati Tuhan. Berbaik hati pada semua teman, menolong mereka yang susah. Cara lainku menyatakan cinta Tuhan. Ajarku hidup seturut firman-Mu untuk mengasihi dan taat. Cara lainku menyatakan cinta Tuhan. taat mengasihi, harus kulakukan, meski tak mudah untuk dijalankan. taat mengasihi, harus kulakukan, Itulah cara menyenangkan hati Tuhan. Itulah cara menyenangkan hati Tuhan. Halo adik-adik, sekarang kita berjumpa lagi di kreativitas kita.
Sudah 2 minggu kan kita tidak punya kreativitas. Hari ini kita kembali membuat tugas kreativitas sekolah minggu. Adik-adik, apa ya yang menjadi kreativitas kita? Tadi adik-adik udah dengarkan firman Tuhan kan? Apa tadi? Siapa tadi di sana? Tokoh ceritanya? Ayo, ada yang tahu? Iya, di sana tadi ada Yosia. Yosia tadi diangkat menjadi raja umur berapa? 8 tahun. Berarti adik-adik semua tadi mendengar firman Tuhan. Kalau seorang raja, dia biasanya memakai apa adik-adik? Ayo, ada yang tahu? Mahkota. Iya, benar. Nah, sekarang yang menjadi kreativitas kita adalah adik-adik membuat topi mahkota untuk dipakai Yosia menjadi raja. Caranya seperti apa ya? Caranya seperti ini. Adik-adik perhatikan kakak ya. Ini kakak udah siapkan ini gambar topi mahkotanya ya. Sudah kakak siapkan. Nanti lembar ini boleh diambil di Sopometmet ya, nanti akan difotokopikan sama kakak dan disiapkan di Sopometmet. Nah, yang kedua, setelah adik-adik ambil kertas ini, adik-adik gunting satu persatu. Adik-adik gunting satu persatu menjadi seperti ini. Oke, sudah selesai digunting satu persatu, dibuat menjadi seperti ini. Setelah itu, adik-adik warnai seperti ini ya. Setelah diwarnai, adik-adik tempel di kertas seperti ini, kertas karton. Adik-adik buat kertas karton ya seperti ini. Sudah itu adik-adik tempel di sini seperti ini, ya, ditempel ya. Nah, ditempel seperti ini. Oke. Lalu di bawahnya ditulis Yosia menjadi raja ketika berumur 8 tahun. Dibuat seperti ini dikeliling ya sampai banyak dan dijadikan menjadi topi mahkota. Ya, yang akhirnya seperti punya kakak ini. Lihat. Nih seperti punya kakak ini. Lalu adik-adik pakai di rumah. Setelah adik-adik pakai, dipoto. Udah cakep kan? Kakak sudah menjadi seorang raja nih. Lihat, dipoto. Setelah dipoto seperti ini, lalu dikirim di grup Parents. Ingat, jangan lupa. Terakhir mengirim hari Rabu jam 9. Ingat ya, hari Rabu jam 9. Oke adik-adik, semoga adik-adik semua sehat dan selamat mengerjakan. Adik-adik masih semangat ya? Ini lagu kita yang terakhir loh. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar ayat 1 dan 2. Ayo semua bangkit berdiri, kita nyanyikan sama-sama. Janganlah terkebun.
Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita menutup ibadahnya, kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Mari sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tadi kita sudah bernyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan. Diingat untuk firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk hidup benar. Hidup benar yang seperti apa? Taat berdoa, taat beribadah, turut sama papa dan mama. Dan pastinya menyenangkan hati Tuhan. Walaupun kita ibadahnya masih di rumah, tapi adik-adik harus tetap semangat ya. Dan kakak mau mengingatkan buat adik-adik harus tetap selalu jaga kesehatan dengan cara jangan lupa untuk cuci tangan, terus jaga jarak. Ya adik-adik. Adik-adik, kalau adik-adik bepergian keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Dan Sampai jumpa.